Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Arif Fuladi dari kelas 5B. Di sini saya akan melakukan telaah data. Di sini saya sudah mencari tadi dataset yaitu tentang turis. Pertama, tadi ada atributnya, ada lokasi, negara, kategori, yaitu pengunjung, rating, juga ada revenue dan akomodasi. Di sini saya tadi sudah run out semua di sini. Pertama saya ada import pandas. Ini itu gunanya untuk memanipulasi analis data, memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan struktur data seperti data frame yang mirip dengan tabel dalam database. Kemudian ada import NumPyAs. Ini fungsinya tuh menyediakan hubungan untuk operasi matematika dan array multidimensi. Itu sangat berguna banget untuk komputasi numerik. Ketiga itu ada import matplotlib. Nah, itu tuh fungsinya adalah adalah tuh library ya, untuk membuat visualisasi data, memungkinkan pengguna memungkinkan pengguna untuk menghasilkan berbagai jenis grafik dan plot. Kemudian ada seaborn ini digunakan biasanya itu untuk membangun di atas matplotlib. Seaborn juga tuh mempermudah pembuatan visualisasi statistik yang lebih kompleks dengan tampilan yang menarik dan informatif. Kemudian di sini ada data, ini codingan. Di situ fungsinya tuh untuk data PDR CSV. Ini adalah fungsinya tuh untuk digunakan untuk membaca file CSV-nya ya, yang berisi dataset tentang kali itu saya tentang pariwisata atau turis. Setelah menjalankan perintah ini, variabel data akan menyimpan data frame dan memuat informasi dari file tersebut. Nah, ini ada outputnya ya di sini. Kemudian pada kode perintah data info ini, dia tuh fungsinya tuh untuk menampilkan informasi dasar tentang data frame data. Dia ini memberikan indikasinya tuh seperti ada jumlah baris dan kolom, yaitu yang menunjukkan ukuran frame dan juga nama kolomnya. Nah, nama kolom itu dia tuh menampilkan beberapa atau semua kolom yang ada. Kemudian ada tipe datanya di sini. Tipe datanya, tipe data itu seperti objek, float, dan integer ini ya. Dan juga jumlah nilai 0 yang menunjukkan berapa banyak nilai yang tidak kosong di setiap kolom, yaitu membantu mengidentifikasi missing value. Di sini terdapat plotnya, ada dua, yaitu ada di rating sama revenue. Kemudian di sini ada integernya satu, yaitu ada di bagian visitor ya, atau pengunjung. Nah, kemudian ada 4 objek, ada lokasi, negara, kategori, dan akomodasi. Kemudian pada coding data descript ini, biasanya itu digunakan fungsinya itu untuk menghasilkan ringkasan ya, statistik deskriptif dari frame data dari frame data.
Dia tuh memberikan informasinya sebagai berikut. Itu ada count itu jumlah nilai nol untuk setiap kolom. Di sini jumlah nilai nol setiap kolomnya tuh visitor ada 5989, ratingnya juga sama, dan ratingnya sama. Kemudian ada min tuh nilai rata-rata untuk kolom numerik, visitor segini, rating segini, dan revenue segini. Kemudian ada standar deviasi. Standar deviasi atau ukuran sebaran nilai dari rata-rata segini. Kemudian ada min. Min itu adalah nilai maksimum, nilai minimum dan maksimum dalam kolom. Min, nilai minimum. Kemudian ada dan kode data select reverse include object descriptive. Itu biasanya digunakan untuk menghasilkan ringkasan statistik deskriptif, khususnya untuk biasanya itu kolom-kolom dengan tipe data objek yang biasanya berisi data kategorikal atau teks. Output yang dihasilkan yang pertama ini ada count adalah jumlah nilai 00 untuk setiap kolom. Juga ada unique ini jumlah nilai unik yang ada dalam kolom. Di unique ini nilainya yang lokasi ada 5989, di country ada 7, di kategori ada 6, dan di akomodasi ada 2. Kemudian ada top itu nilai yang sering muncul atau modus. Di lokasi ini yang sering muncul, di country ini yang sering muncul, kategori ini, dan di akomodasi available. Kemudian ada break itu adalah frekuensi kemunculan nilai yang paling sering muncul atau jumlah kemunculan modus. Di lokasi ada 1 nilainya, di country ada 912, di kategori ada 1037, dan di akomodasi ada 3013. Kemudian pada ini kode print data ini, sini itu fungsinya tuh menjelaskan, fungsinya tuh dia untuk menghitung dan menampilkan jumlah nilai kosong dalam setiap kolom pada data frame. Jadi penjelasan dari outputnya ini adalah kolom. Jadi kalau ada kolom desktop nama dan kolom dan data frame. Kemudian ada juga nilai kosong, jumlah nilai kosong atau angka di sebelah setiap kolom itu beberapa banyak nilai yang hilang dalam kolom tersebut. Kemudian pada coding data ini yaitu digunakan tuh untuk fungsinya untuk mengelompokkan data frame data berdasarkan kolom country, lalu menghitung jumlah nilai unik dalam kolom lokasi untuk setiap negara. Di sini ada kolom country-nya ya, atau negaranya, dan sini adalah lokasi, ini adalah tempat menghitung jumlah nilai uniknya. Ini ada ini outputnya. Kemudian pada coding visualisasi ini sini yaitu fungsinya tuh menggambar
garis dengan titik atau marker warna merah ya di lokasi setiap negara menggunakan warna merah. Kemudian tuh yang coding PS label ini itu fungsinya menambahkan label sumbu H dengan teks country yang berwarna hijau. Kemudian coding yang PLT label ini dia tuh fungsinya menambahkan label sumbu Y dengan teks yang berwarna hijau. Kemudian PLT title ini dia itu fungsinya untuk menambahkan judul grafik berwarna biru. Kemudian yang PLT show ini dia itu fungsinya menambahkan grafik yang telah dibuat, itu seperti ini outputnya. Kemudian pada coding data group ini yang paling pertama ini dia itu fungsinya mengelompokkan data berdasarkan country atau negara dan mengurutkan lokasi berdasarkan rating dalam urutan menurun. Dan kemudian yang coding yang kedua ini kondata research index ini yaitu fungsinya untuk mengatur ulang indeks dan memudahkan akses kolom. Kemudian kondata yang ketiga ini adalah fungsi yaitu mengambil 5 lokasi teratas untuk setiap negaranya berdasarkan rating. Kemudian bagian visualisasi ini yaitu berfungsi fungsinya itu untuk menggunakan log atau for untuk menggambar grafik batang horizontal. Kemudian ada ini outputnya ya di sini. Kemudian yang ini tadi itu sama aja kayak data tadi. Sama aja. Ini outputnya. Kemudian ini sama aja seperti kelas tadi. Dan ini tuh coding yang pertama ini dia tuh fungsinya untuk mengambil 5 lokasi teratas untuk setiap negara ya berdasarkan pengunjungnya. Kalau fix AG ini dia tuh fix AX coding ini tuh yang kedua ini ya, dia tuh fungsinya buat subplot untuk setiap negara dan ukuran grafik ditentukan menggunakan log for untuk menggambar grafik garis atau untuk setiap negaranya yang menampilkan lokasi dan jumlah pengunjung. Kemudian ini outputnya sama ya seperti data tadi. Dan di sini tuh ada
sama juga ya, ini penjelasan itu dia mengelompokkan data berdasarkan country ya, dan menghitung jumlah setiap jenis akomodasi yang tersedia, kemudian meriset indeks. Yang kode kedua ini juga sama saja, apa fungsinya itu buat membuat subplot dengan 4 baris dan 2 kolom untuk menampung grafik pi untuk setiap negaranya. Kalau yang ini itu fungsinya tuh buat meratakan array subplot untuk mempermudah iterasi menggunakan Clockfor dan mobile graphic pi untuk setiap negara dengan menempel proporsi akomodasi yang tersedia. Yang ini kode ini fungsinya itu buat membuat grafik pi dengan label untuk setiap jenis akomodasi dan menampilkan persentase. Kemudian itu menambahkan judul untuk setiap subplot yang menunjukkan negaranya yang bersangkutan. Kemudian ada ini itu fungsinya buat menghapus subplot yang tidak terpakai jika jumlah negaranya kurang dari 8. Kemudian yang ini tuh menampilkan grafik ya. Jadi seperti ini outputnya, dan ini tuh grafiknya, ada diagram lingkaran. Ya, jadi idea pada dataset ini adalah tuh yang pertama ringkasan statistik ya. Tadi itu ada mean, rata-rata, nilai, atau tadi itu ada juga standar deviasi, dan kemudian tadi itu ada pendapatan rata-rata, dan kedua itu ada distribusi pengunjung dan pendapatan berdasarkan kategori. Kemudian juga tuh yang ketiga itu ada pengunjung berdasarkan negara. Tadi ada negara India, USA, Mesir, Cina, Brazil. Kemudian yang keempat dia ada hubungan antara jumlah pengunjung dan pendapatan. Kayak tadi itu ya, terdapat korelasi yang sangat rendah antara jumlah pengunjung dan pendapatan. Itu tuh menunjukkan bahwa jumlah pengunjung tidak secara langsung berkorelasi dengan pendapatan yang didasarkan oleh lokasi wisata tersebut. Nah, kesimpulannya tuh jadi lokasi wisata dengan kategori adventure dan urban yaitu cenderung memiliki pengunjung dan pendapatan yang lebih tinggi. Negara-negara seperti Mesir dan India menjadi destinasi utamanya, namun rendahnya korelasi antara jumlah pengunjung dan pendapatan itu menunjukkan bahwa faktor lain seperti pengeluaran rata-rata per pengunjung mungkin lebih menentukan pendapatan suatu di suatu lokasi wisata. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.